Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang selang drip yang udah 1 tahun lebih tetap saya pakai, bos. Itulah istimewa selang drip irigasi. Jadi petani itu harus hemat-hemat biaya dan memaksimalkan hasilnya. Seperti itu. Yang dilakukan di sana, ada 4 orang melakukan pemasangan mulsa bekas. Itu mulsa aja udah 1 tahun lebih, bos. Dan juga selang drip irigasi. Selang drip irigasi ini sama udah 1 tahun lebih, udah beberapa kali dilubangi, tetapi masih bisa karena di atasnya ditutup dengan mulsa. Seperti itu di sana. Nah, ini ada Mas Budi baru melakukan pemasangan selang drip irigasi. Di situ ada teman-teman baru pembuatan jepit mulsa. Contohnya seperti ini, bos. Nah, ukuran jepit ini 1 cengkal dan menggunakan bambu seperti biasanya ya, yang pernah saya dokumentasikan. Seperti itu. Kita lihat yang di sana baru melakukan pemasangan mulsa. Itu pemasangan mulsa bekas, bos. Kita lihat di sana. Nah, guletan ini atau bedengan ini bedengan bekas, tetapi saya tinggikan lagi. Kenapa? Di sini ada sedikit trouble dari hujan kemarin, bos ya. Itu tergenang air. Kalau ini kayaknya udah ndak tergenang air. Ini mulsa bekas yang udah 1 tahun. Nah, ini kelihatan ada sambungan karena kurang atau rusak yang diperbaiki. Dan juga seperti ini, bos. Nah, ini selang drip bekas tapi masih saya gunakan. Seperti itu. Pemasangan mulsa bekas itu tidak bisa cepat-cepat, bos, karena dia udah rapuh. Dan maka dari itu pemasangan ini harus 2 orang, kanan dan kiri, supaya bisa rapi seperti mulsa baru. Seperti itu. Dan cara pemasangan mulsa bekas seperti ini, bos. Kelihatan ada 1 bilah bambu yang dilipat di dalam mulsa seperti itu sedikit aja, lalu kita cepit dengan bambu ukuran sejengkal. Nah, ditancapkan di tanah seperti itu. Nah, istimewa selang drip irigasi seperti ini sangat membantu sekali dengan pertanian. Kenapa sangat membantu dengan pertanian? Karena ini dengan pengairan itu sangat hemat sekali. Karena apa? Benar, dari awal itu emang modal besar. Tetapi setelah itu petani lebih enak karena dengan pengairan seluas 1/2 hektar ini kemungkinan besar cuma 1 jam, bos. Jadi hemat biaya dan hemat tenaga. Seperti itu. Selang drip irigasi ini kalau petani lain yang bagi subscriber saya yang tanya, bisa dilakukan beberapa kali. Ini udah saya jawab. Ini selang drip saya udah 1 tahun lebih, udah 4 kali penanaman. Jadi ini yang kelima kalinya untuk penanaman. Jadi masih saya gunakan. Tetapi nanti saya dokumentasikan cara pelubangan yang terakhir. Itu menggunakan apa? Nanti kita bahas di episode berikutnya. Oke, bagi yang belum paham tentang pemasangan selang drip irigasi atau selang induk, nanti isi di kolom komentar, nanti saya bantu, atau lewat WA pribadi kami. Pasti saya bantu ya, bos. Dan saya tambahkan lagi, bos, untuk selang induk
Ini udah 1 tahun ya bos, karena udah pada rusak. Selang induk ini kami menggunakan selang induk gabang bos, tetapi ini udah rusak. Nanti saya ganti dengan selang induk plastik yang ukuran 0,30 mikro. Dan seperti biasanya kami menggunakan terobokan rumahan. Kenapa saya tidak menggunakan desain dari selang drip atau aksesoris dari selang drip? Karena gini, kalau menggunakan aksesoris selang drip itu lubangnya kecil bos, jadi keluar airnya tidak bisa maksimal seperti itu. Nanti akan diganti selang induk ini, akan diganti dengan selang induk ukuran 3 inci atau 0,30 mikro. Jadi kami tidak menggunakan selang gabang karena ini udah 1 tahun. Karena selang gabang ini kalau udah 1 tahun dia keras bos, tidak bisa lentur seperti itu. Dan nanti cara pemasangan selang induk irigasi ini saya dokumentasikan dengan episode selanjutnya. Dan juga saya tambahkan lagi bos, saya beritahu kepada subscriber saya. Nah, ini lokasi cabai kemarin. Ini juga nanti sampai ujung sana kelihatan, di sana ada penanaman budidaya semangka. Itu yang sebelahnya sampai sini nanti akan saya tanami melon juga bos. Ini baru bekas pencabutan, masih ada ranting-ranting cabai yang belum terbakar, dan gulmanya juga belum saya spray menggunakan herbisida. Karena ini masih hujan, saya tunggu 1 hari 2 hari. Nanti setelah tidak ada hujan akan saya lakukan penyepraian atau penyemprotan herbisida, biar nanti rumputnya pada kering. Dan cara penggemburan tanah nanti kami menggunakan manual, bukan menggunakan traktor atau kuik kecil. Kami menggunakan manual karena kepengen saya meninggikan bedengan atau guletan bos. Jadi supaya tinggi, karena ini kemarin terserang banjir bandang yang tidak bisa yang tidak bisa kami atasi. Jadi ini saya harus waspada dengan lokasi ini. Seperti itu bos. Jadi jelas nanti sekitar 1 hektar untuk penanaman budidaya melon. 1 hektar itu minimal sekitar 22.000 pohon bos. Perkiraan saya seperti itu. Ini belum saya buatkan benih atau penyemaian nanti. Penyemaian nanti juga saya dokumentasikan di episode berikutnya. Karena ini menunggu tajar, karena tajar ini proses ambilnya sulit, maka dari itu saya harus tunggu tajar dulu. Takutnya nanti setelah penanaman belum ada tajar, kita bingung. Seperti itu ya bos. Jadi kita nunggu tajar datang, kita harus baru melakukan penyemaian melonnya. Kemarin yang saya bilang bahwa sebelah sini akan saya tanami jenis varietas pertiwi, sebelah sini kami akan menggunakan varietas LA. Tetapi ini tidak, saya pikir-pikir di sana udah ada melon yang berusia sekitar 25 hari atau 30 hari. Takutnya nanti virusnya menular bos. Karena bersebelahan situ juga ada padi. Kalau ada padi, kalau itu takutnya hama banyak, itu bisa menularkan virus. Maka dari itu kami menggunakan varietas pertiwi. Kenapa saya menggunakan varietas pertiwi? Alasan saya begini bos. Dengan varietas pertiwi itu tahan virus yang pertama.
Yang kedua itu usia 60 hari itu udah pemetikan buah. Beda sama LA, Bos. Kalau LA 02 itu nyampe 75 hari. Jadi selisih 15 hari. Maka dari itu kami menggunakan varietas Pertiwi yang tahan virus. Karena yang di sebelah sana udah ada tanaman melon seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian.